alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala karunia kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salah satu nikmat yang tidak bisa kita pungkiri adalah sampai di detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kehidupan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita. Banyak orang yang lebih solih dibandingkan kita, yang lebih baik dibandingkan kita, namun sudah Allah wafatkan. Sedangkan kita mungkin yang ibadahnya belum seberapa, amal solehnya belum seberapa, namun Allah masih memberikan kesempatan kita sampai di hari ini. Maka tandanya ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita, Allah tahu kita ini banyak kurangnya, Allah tahu kita ini banyak salahnya, dan Allah ingin kita semua bertobat. Maka di awal kajian ini ya, kita sama-sama memperbanyak syukur kita kepada Allah, terlebih Allah hari ini, bulan ini termasuk ke dalam salah satu bulan haram. Yang mana di bulan haram itu adalah ketika kita melakukan amal solih, maka amalannya itu akan dilipat gandakan. Begitupun sebaliknya, ketika kita bermaksiat kepada Allah, melakukan dosa kepada Allah, maka dosanya pun akan dilipat gandakan. Salawat salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga semoga sampai kepada kita selaku pemegang risalahnya ila yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya malam hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah ya. Kami doakan semoga ayah bunda semua gitu ya, pertama selalu diberikan kesehatan, yang kedua diberikan keberkahan umur, yang ketiga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam bulan Masehi kita akan mengenal bulan Desember itu sebagai penutup tahun. Maka dalam kalender Hijriyah kita akan mengenal bahwa bulan Zulhijjah adalah penutup tahun pada kalender Hijriyah. Maka sesungguhnya akhir tahun Hijriah ini menjadi salah satu momentum yang tepat untuk kita sama-sama bermuhasabah, untuk kita sama-sama mengevaluasi capaian apa yang sudah kita capai di tahun ini. Apakah kita sudah menjadi pribadi yang lebih baik ataukah belum? Apakah kita sudah menjadi pribadi yang lebih taat ataukah belum? Apakah kita sudah menjadi hambanya Allah yang bersyukur ataukah belum? Nah, sehingga ketika kita sudah berhasil mengevaluasi diri kita di tahun ini, maka kita persiapkan di bulan depan, ya kalau di Masehinya akhir bulan ini, kita persiapkan untuk menyongsong tahun 1440 Hijriah yang jauh lebih baik, lebih bermanfaat, lebih berkah, dan juga lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah juga ya, kita sudah masuk di pertemuan kajian yang ketiga. Yaitu kajian yang ketiga, dan insya Allah di kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang parenting Islam, mencetak generasi Qur'ani. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka di dalam Quran surah Al-Maidah juz 6 lembar ketiga bagian kanan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Bahwa pada hari ini telah Allah sempurnakan. Akmaltu itu paling sempurna. Maka tidak ada yang sesempurna Islam, tidak ada yang sempurna kecuali Islam. Nah, maka kita dapat menyaksikan ya Bunda, di luar ajaran Islam yang diatur itu hanya pada aspek ubudiyah, pada aspek ibadah.
Sedangkan Islam mengatur seorang hamba mulai dari bangun tidur sampai kembali tidur. Dengan arti tidak ada satupun aktivitas kita kecuali Islam mengaturnya. Ya, kecuali Islam memberikan pedoman kepada kita mulai dari aktivitas bangun tidur sampai kita kembali tidur. Maka salah satu yang diatur dalam Islam itu adalah sistem pendidikan. Ya, Islam pun mengatur bagaimana pendidikan anak, gitu ya, bagaimana pendidikan orang tua, kayak gitu ya. Nah, maka di malam ini kita akan khusus membahas bagaimana mencetak generasi Qurani sehingga kita berharap ya kelak lahir keturunan-keturunan kita menjadi para penghafal Quran, ahlul Quran yang tidak sekedar menjadi kebanggaan bagi kita di dunia, namun juga menjadi kebanggaan bagi kita di akhirat kelak. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami akan mulai dengan sebuah pertanyaan ayah bunda, ya. Sebuah pertanyaan, kira-kira kalau kita pikirkan tentang anak, kalau kita berbicara tentang anak, kira-kira apa yang terbayang di dalam benak kita ya bunda? Apa yang terbayang ketika kita berbicara tentang anak? Aset, Pak Ustadz. Buat saya anak itu aset, investasi. Aset atau investasi, berarti kayak Antam ya? Iya, Kayak bisa gitu. dijual. Bisa dijual kayak gitu ya. Oke, apalagi ayah bunda yang dimuliakan Allah. Apa yang kita bayangkan tentang anak? Kan kalau misalkan begini, kita berbicara tentang jeruk nipis. Kalau kita berbicara tentang jeruk nipis, maka yang terpikir di kepala kita itu asam. Luarnya warnanya kebanyakan hijau, kayak gitu ya. Maka itu kan yang terbangun di dalam kerangka berpikir kita. Nah, maka ketika kita berbicara tentang anak gitu ya, mungkin kita berbicara tentang golden egg, kayak gitu ya, masa emas dari seorang manusia. Kemudian yang kedua, tadi juga kita katakan sebagai aset atau kita katakan juga sebagai pewaris, ya. Bisa jadi pewaris, bisa jadi perintis, kayak gitu ya. Atau juga bisa kita katakan anak itu ya lucu gitu ya, atau misalkan banyak pertanyaan dan lain sebagainya kayak gitu. Sahabat hijrah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ketika kita berbicara tentang anak, maka harus kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Ya. Karena Ustaz sampaikan di awal, tidak ada yang tidak diatur di dalam Al-Qur'an. Tidak ada yang tidak diatur di dalam Al-Hadis. Pertanyaannya ya bunda, Al-Quran itu berbicara tentang anak atau tidak? Ya, ada. Berbicara. Kalau memang berbicara, apa kedudukan anak dalam Al-Quran? Coba. Apa ya bunda? Udah tahu? Belum ya? Atau misalkan begini, di surah apa ayat berapa? Ya, di surah apa ayat berapa yang Al-Quran itu berbicara tentang anak? Ya. Ayah bunda yang dimana Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin ketika kita berbicara tentang anak, ayah bunda lebih berpengalaman dari Ustadz gitu ya, karena anak Ustadz baru usia 2,4 tahun seperti itu. Namun kalau kita kembalikan lagi kepada Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran itu memiliki pandangan yang khas tentang anak. Ayah bunda yang Allah Subhanahu wa taala, satu kesimpulan yang harus kita ambil, Al-Quran itu tidak pernah berbicara hal yang remeh-temeh. Al-Quran itu tidak pernah berbicara tentang hal yang kecil. Oleh karenanya, kalau Al-Quran itu sudah membahas sesuatu, salah satunya membahas tentang anak atau keturunan, maka berarti itu adalah sesuatu yang besar. Itu adalah sesuatu yang penting. Coba Ustaz ingin bertanya kepada ayah bunda, Al-Quran menjelaskan nggak bagaimana cara membuat sayur sop?
Menjelaskan atau tidak ya Bunda? Tidak. Tidak. Menjelaskan tidak cara membuat sayur asem. Tidak juga ya. Enggak. Karena apa? Sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh-temeh nggak mungkin dibahas dalam Al-Quran. Ya, maka kalau Al-Quran membahas tentang anak, tandanya apa? Anak itu menjadi sesuatu yang spesial. Anak itu menjadi sesuatu yang besar sehingga Al-Quran menjelaskannya. Karena tak ada satupun yang dijelaskan dalam Al-Quran kecuali sesuatu tersebut adalah sesuatu yang besar. Maka ayah bunda yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran berbicara tentang 4 kedudukan anak di dalam Al-Quran. Yang pertama, ya, di dalam Quran surah Ali Imran ayat 14, kedudukan anak sebagai zinatul hayyah atau perhiasan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Ini indahu ya Ibu Bapak, Ibu, bukan indahan. Nah, artinya apa? Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, ya, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan dan juga anak. Nah, maka pada ayat ini ayah bunda, ya, anak itu disetarakan betul tadi aset, kayak gitu ya. Disetarakan dengan harta, emas, perak gitu ya. Ayah bunda nih terutama para bunda salihah. Kalau ngelihat emas kira-kira apa yang kita bayangkan ayah bunda? Seneng nggak? Bling-bling. Seneng ya? Berkilau-kilau gitu ya, apalagi ya bunda merasa lebih pede kalau misalkan pakai emas, apalagi emasnya banyak gitu ya, satu tangan penuh sama emas begitu ya, kalau digerakkan itu sampai kincring 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 gitu ya. Kenapa? Karena saking banyaknya. Ya maka kedudukan yang pertama ini anak sebagai perhiasan dunia, ya. Kalau kita lihat gitu indah gitu ya, berprestasi di sekolahnya atau berprestasi dalam kehidupannya, karirnya bagus dan lain sebagainya, maka di sini anak sebagai kedudukan yang pertama yaitu jinatul hayyah, perhiasan dunia. Kita senang memandangnya, ya, mungkin karena kecantikan anak kita, karena kegantengan anak kita, karena kecerdasan anak kita, seperti itu ya. Sebagaimana ketika kita memandang emas, kita memandang perak, kita memandang kendaraan mewah yang kita miliki, seperti itu, atau sawah dan ladang yang kita miliki. Namun di sini Allah memperingatkan, ya, zalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan hidup di dunia. Allah tegaskan, Allahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang terbaik. Ya, maka di sini kedudukan anak sebagai jinatul hayyah atau perhiasan dunia. Kemudian yang kedua, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedudukan anak sebagai qurrata a'yun, sebagai penyejuk hati. Dalam Quran surah Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, qurrata ayun ini ayah bunda lebih di atas jinatul hayyah. Kayak gitu ya. Coba Ustaz ingin bertanya kepada ayah bunda. Anak kita ganteng, anak kita cantik, anak kita berprestasi di sekolahnya. Tapi mereka membangkang ke orang tuanya. Kira-kira sejuk nggak hati kita ketika memandang mereka?
Sejuk atau tidak ya Bunda? Tidak, ya. Kenapa? Karena hati orang tua akan terasa sejuk ketika melihat anak-anaknya itu taat kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Coba ayah bunda pernah nggak satu momen gitu ya, kita pulang dari kantor, misalkan ayah pulang dari kantor, tiba-tiba ketika membuka pintu, anaknya lagi baca Quran. Kira-kira apa yang dirasakan dalam hati kita ayah bunda? Apa yang kita rasakan? Kalau misalkan kita pulang kantor, pulang dari tempat kerja kita, lelah penatnya, apalagi mungkin di Bekasi ya bunda ya, macet dan lain sebagainya, tapi tetap lebih macet Bandung katanya, kayak gitu ya. Udah macet pulang ke rumah, ternyata apa? Dengar anak kita lagi baca Quran. Kira-kira apa perasaan kita sebagai orang tua ya bunda? Hilang capeknya. Hilang Iya. capeknya, kembali semangat kayak gitu ya, sejuk pandangannya. Tapi misalkan kita pulang, anak kita lagi main TikTokan, anak kita lagi mabar main game, apa yang kita rasakan? Tonjok. Wah, Masya Allah, tonjok kayak gitu ya, Masya Allah gitu ya, nggak hilang capeknya. Nah, maka di sini ayah bunda yang Allah Subhanahu Wa Taala, kita tuh sebetulnya ingin menjadikan anak kita itu seperti apa? Apakah hanya sebatas sebagai jinatul hayyah, perhiasan dunia, aset dan lain sebagainya, atau kita ingin anak kita itu menjadi anak-anak yang solih sehingga ketika kita memandang mereka, tentram hati kita, sejuk hati kita ya bunda yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Percuma dia memiliki karir yang bagus, dia memiliki paras yang bagus, dia memiliki kecerdasan akalnya, tapi apabila dia tidak taat kepada Allah, wallahi ayah bunda, itu semua pasti akan terasa hambar. Ya, akan terasa hambar ayah bunda yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang selanjutnya, ada kedudukan anak itu sebagai fitnah. Ya, dalam Quran surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim." Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian. Sesungguhnya di sisi Allah lah ada pahala yang besar. Jadi anak-anak kita itu, istri kita, anak kita, harta kita itu menjadi fitnah, menjadi ujian. Ya, apakah kita mampu menjaga amanah ketika kita dititipi harta? Apakah kita mampu menjaga amanah ketika dititipi anak? Apakah kita mampu menjaga amanah ketika dititipi pasangan? Ya, maka dalam Islam itu mendorong seorang ayah menjadi ayah yang baik, seorang ibu menjadi ibu yang baik, seorang anak menjadi anak yang baik, orang tua menjadi orang yang baik dalam memberikan contoh yang baik untuk anak-anaknya. Ya, karena ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak ada satupun manusia yang hidup tanpa diiringi dengan cobaan. Jadi selama kita hidup pasti ada cobaan. Nanti kalau cobaannya sudah selesai, kalau ujiannya udah selesai, berarti tandanya itu waktunya kita untuk pulang. Bunda, dulu ketika kita sekolah ya, nggak tahu sekarang masih dipasang atau tidak, biasanya di jendela kelas itu ditulis kalau sedang ujian, harap tenang, sedang ujian. Kemudian sang guru di dalam berkata, silahkan kerjakan ujiannya, yang sudah selesai boleh pulang. Kalau kita pahami makna itu, sebetulnya makna itu terdapat arti yang begitu dalam. Maksudnya apa? Kerjakan ujiannya. Siapa yang sudah selesai mengerjakan ujiannya, itulah waktunya kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan na'udzubillah, ada kedudukan yang keempat. Kedudukan yang keempat, anak itu sebagai aduun, sebagai musuh. Ya, kelak ayah bunda yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita ditakdirkan sebagai sebuah keluarga di dunia, naudzubillah banyak di antara mereka yang nanti di akhirat itu akan menjadi musuh. Ya.
suami akan menuntut istrinya, istri akan menuntut suaminya, anak akan menuntut orang tuanya. Nanti ketika misalkan ada anak yang dia itu ahli maksiat, sering berbuat dosa, maka dia akan menuntut, ya Allah, orang tuaku selama aku hidup tidak pernah mengajarkan agama kepadaku. Suamiku ketika hidup nggak pernah mengajarkan kebaikan kepadaku. Aku tuntut hari ini Allah. Ya, coba ya bunda yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa banyak orang tua hari ini yang rela mencari harta dengan cara yang haram hanya untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Hanya untuk membelikan sepeda motor untuk anaknya, hanya untuk membelikan HP untuk anaknya, orang tuanya banyak yang rela mencari harta yang haram. Maka dari itu ya bunda yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati. Seringkali banyak gitu ya orang tua yang dalihnya untuk anak sampai meninggalkan ketaatan kepada Allah, sampai meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita masuk ke dalam satu pertanyaan mendasar. Menurut ayah bunda, mendidik anak itu tugasnya siapa? Coba. Itu atau tetap Orang tua, ayah atau ibu? dua-duanya Dua-duanya. Al-Quran berbicara nggak siapa yang mendidik anak itu? ada. Ada. Dalam Quran apa? Surah berapa? Itu yang Coba, ayah bunda yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, umumnya kita itu kan memiliki pemikiran di zaman modern ini, ibu yang mendidik anak, ayah yang mencari nafkah. Betul atau tidak? Betul ya? Rata-rata memiliki pemahaman yang seperti itu. Tapi ternyata ayah bunda, Al-Quran menjawabnya dengan cara yang berbeda. Coba, ayah bunda tahu nggak percakapan antara orang tua dengan anak di dalam Al-Quran ada berapa? Yang tahu, Ustadz kasih hadiah. Coba, ada yang tahu? Terdapat berapa banyak percakapan antara orang tua dengan anak? Tuh dikasih hadiah tuh ntar pergi haji jika mampu. Ya, nanti hadiahnya disponsori oleh Ibu Uci nih kayaknya. Oke, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi Al-Quran berbicara tentang ini. Maka kalau Al-Quran sudah berbicara tentang sesuatu, dipastikan sesuatu tersebut bukanlah sesuatu yang kecil. Ya, apa? Di dalam Al-Quran, ayah bunda yang dimuliakan Allah, terdapat 17 dialog antara orang tua dengan anak. Ya, di dalam Al-Quran terdapat 17 dialog antara orang tua dengan anak. Dari 17 dialog ini, terdapat 14 dialog antara ayah dengan anak, terdapat 2 dialog antara ibu dengan anak, dan 1 dialog antara kedua orang tua dengan anak. Maka kalau kita jawab dari pertanyaan tadi ayah bunda, kira-kira mendidik anak itu tugasnya siapa? Lebih banyak ayah ya Ustadz ya. Lebih banyak ayah. Maksudnya apa? Ibu-ibunya pada kubur. Ayahlah yang, jadi gini, kita kan mengenal istilah ummun madrasatul ula. Ibu itu sebagai madrasah pertama. Nah, abu atau ayah itu mudiruha, ayah itu kepala sekolahnya. Jadi ayah yang menetapkan ini kurikulum yang nanti diajarkan ke anak kita ya. Nah, ibu yang menjalankannya. Ya gitu ya. Nah, maka ini nasihat untuk ustadz dan juga untuk kita sebagai seorang ayah gitu ya. Tugas menanamkan akidah kepada diri seorang anak itu adalah kewajiban ayahnya. Coba ya benar yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami seringkali mendapati kenakalan remaja. Salah satu kenakalan remaja itu terjadi kenapa? Karena kehilangan sosok ayah dalam kehidupannya. Ya, karena kehilangan sosok ayah dalam kehidupannya.
Ustadz memang betul gitu ada 17 dialog. Kalau orang Indonesia kan harus bukti ya Bunda ya. Maka kami catatkan. Ya, ini nanti insya Allah materinya akan kami kirim ya ke Ibu Uci, jadi bisa di-share nanti di grup keluarga seperti itu. Nah ini ada 14 dialog antara ayah dengan anak. Ya, dan tugas ayah itu adalah menanamkan akidah dalam diri anaknya. Maka sebetulnya ayah bunda yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, ayah itu nggak perlu waktu lama bersama anak. Yang perlu itu adalah waktu yang spesial. Karena kalau kita lihat sejarahnya Nabi Ibrahim, kapan Nabi Ibrahim itu memiliki banyak waktu bersama Nabi Ismail. Namun setiap bertemu selalu waktu yang spesial dalam mendidik anaknya tentang akidah. Ya. Kemudian yang kedua ayah bunda Allah Subhanahu wa taala, dialog antara ibu dengan anaknya, Quran surah Maryam dan juga Quran surah Al-Qasas. Dan ternyata terdapat satu dialog antara kedua orang tua dengan anaknya. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita bisa mengambil kesimpulan pendidikan itu adalah kewajiban ayah dan juga bunda. Ingat dalam pepatah Arab itu disebut al-ummu madrasatul walad wal abu mudiruha. Seorang ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak, sedangkan seorang ayah adalah kepala sekolahnya. Ya, maka disinilah mengharuskan seorang ayah itu hadir dalam pendidikan anaknya. Ya, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, peran ayah itu apa? Dijawab oleh Al-Quran dalam Quran surah Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuha ya bunayya la tusyrik billah. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Maksudnya apa? Menanamkan tentang akidah dalam diri anaknya. Nah, ingat bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Allah itu selalu hadir dalam kehidupan kita, gitu ya. Maka taatlah kepada Allah agar Allah cinta kepada kita. Itu kita tanamkan ayah bunda. Ya, dan itu peranan ayah di dalam sana. Kemudian ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam ilmu parenting Islam, keberhasilan pendidikan anak itu ditentukan oleh 3 faktor utama. Yang pertama adalah faktor orang tua. Ya. Ustadz itu mengajar di sekolah kurang lebih selama 4 tahun, 5 tahun atau 6 tahun. Ya, saat mengajar di sekolah. Nah, maka Ustadz temukan anak-anak yang bermasalah rata-rata masalahnya ada di orang tuanya. Ya. Jadi anak itu hanya sebagai efek ayah bunda. Ayah bunda tahu tidak ruqyah? Pernah dengar ruqyah ayah bunda? Pernah. Apa yang ayah bunda pahami tentang ruqyah? Kalau yang saya tahu ruqyah itu kalau yang lagi kesurupan di ruqyah doang, Pak Ustadz. Kalau yang lainnya saya nggak ngerti. Nah, kayak gitu ya. Kalau ada anak kesurupan gitu di ruqyah, padahal ayah bunda, konsep dalam ilmu ruqyah, anak itu efek. Jadi kalau datang ke peruqyah, anaknya yang pertama kali diruqyah orang tuanya. Ya, karena efek saja anak itu. Jadi nggak ada misalkan seorang anak datang ke peruqyah langsung diruqyah anaknya, nggak ada. Pasti yang diruqyah pertama kali orang tuanya. Biasanya orang tuanya selesai, anaknya selesai. Nah, maka faktor pertama yang menentukan keberhasilan pendidikan anak itu adalah faktor orang tua. Yang kedua, faktor anaknya itu sendiri. Yang ketiga, faktor guru. Namun seringkali hari ini ayah bunda, banyak orang tua yang menjadikan sekolah atau guru itu sebagai tempat mesin cuci. Sebagai mesin cuci. Ayah bunda paham yang dimaksud dengan mesin cuci? Datang kotor, pulang sudah taunya pengen bersih aja. Ya. Datang belum tahu apa-apa, ketika pulang pengen tahu
segalanya. Padahal guru itu hanya sebagai partner orang tua dalam mendidik. Nanti misalkan begini, anak kita salah, anak kita bermaksiat, siapa yang pertama kali dituntut ayah bunda? Orang tuanya atau gurunya? Orang tuanya. Orang tuanya. Kayak gitu. Karena itu amanah kepada orang tuanya. Guru itu hanya sebagai support system. Guru itu hanya sebagai pendamping partner dalam pendidikan anak. Maka ayah bunda, coba Ustaz ingin bertanya. Ayah bunda suka memberikan hadiah nggak kepada anaknya? Sering. Sering kayak gitu ya. Hadiah apa biasanya ayah bunda? Handphone? Enggak, saya mah itu aja. Paling-paling nasi Padang doang. Oh, nasi padang kayak gitu. Kalau kami itu dulu kalau dikasih hadiah itu biasanya ini diberhentiin tukang kue yang biasa lewat itu, dibeliin yuk Iya, mau kayak ambil gitu kue Pak apa Ustadz. aja kayak gitu ya. Ayah bunda tahu nggak hadiah terbaik bagi seorang anak itu apa? Ujian. 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 Nah, kita kembalikan lagi kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa hadiah terbaik bagi seorang anak adalah pendidikan yang baik. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma nahala walidun waladan min nakhlin afdola min adabin hasanin." Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Ya, selain pendidikan yang baik ayah bunda. Nah, maka ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, ini jadi pertanyaan. Kalau misalkan dulu kita di sekolah, biasanya kalau lagi kegiatan pramuka, biasanya kan suka diceritakan sesuatu yang sedih ya ayah bunda ya. Misalkan apa? Coba kita bayangkan, apakah kita sudah menjadi anak yang berbakti belum kepada orang tua kita? Betul atau tidak ya bunda? Ya, bayangkan kalau misalkan nanti kita pulang tiba-tiba kita melihat apa bendera kuning di rumah kita, gitu ya? Nah itu kan cerita yang sering diulang ketika sedang kegiatan pramuka di sekolah, betul? Nah, ayah bunda boleh nggak sih kita itu adil dalam bertanya? Kalau biasanya anak kita ditanya, kamu sudah membanggakan belum? Membanggakan orang tuamu belum? Kamu sudah membuat orang tuamu senang atau belum? Kamu sudah berbakti kepada orang tua ataukah belum? Pernah nggak sih kita tuh adil sebagai orang tua ayah bunda dengan menjawab pertanyaan, kira-kira anak kita bangga tidak ya memiliki orang tua seperti kita? Coba ayah bunda pernah nggak bertanya seperti ini kepada dirinya masing-masing? Udah pernah atau belum? Belum pernah? Bapak saya udah ketuaan. Mau nanya gitu. Dulu Iya. aman. Kayak gitu, coba sekali-kali gitu ya. Pertanyaannya dibalik ayah bunda. Nggak sekedar kamu udah berbakti belum kepada orang tuamu sih. Tapi coba kita tanya, kira-kira anak kita itu bangga nggak ya memiliki orang tua seperti kita? Ingat loh, anak kita itu tidak pernah meminta dilahirkan dari kita, tapi kitalah yang meminta agar mereka lahir dari kita. Ya? Maka dari itu, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat, berbicara tentang anak tidak hanya sekedar urusan dunia, namun sampai ke akhirat pertanggungjawabannya. Kalau kita berhasil menjaga amanah anak kita dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya. Namun sebaliknya, kalau kita gagal dalam mendidik anak ayah bunda, maka kita akan mendapatkan kesengsaraan selama-lamanya. Maka ayah bunda yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah gagal dalam mendidik anak. Kita boleh gagal dalam karir, dalam pekerjaan, kita akan bisa memperbaikinya di lain waktu. Namun ketika kita gagal dalam mendidik anak, boleh jadi kesempatan itu tidak datang 2 kali, maka
jangan jadikan itu sebagai penyesalan yang datang di kemudian hari. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda paham nggak filosofi ini? Ya, ayah bunda, kalau kita memiliki anak ya yang dia itu taat kepada Allah, rajin ibadah, maka nilainya 1. Kalau kita ternyata anak kita itu berprestasi, kemudian anak kita itu karirnya bagus, maka nilainya 0. Anak kita berprestasi nilainya 0. Gelarnya tinggi nilainya 0. Hartanya melimpah nilainya 0. Kira-kira ayah bunda, kalau misalkan semakin banyak angka 0 dibalik angka 1, kira-kira bagus atau tidak? Bagus atau tidak ya bunda? Semakin banyak angka 0 di belakang angka 1, bagus atau tidak? Bagus. Bagus, ya. Tapi misalkan angka satunya yang hilang, nolnya ada 1 juta misalkan. Kira-kira berharga atau tidak ya bunda? Nolnya banyak nih, ada 9. Nolnya banyak ada 9, tapi angka satunya hilang. Yang nggak ada gunanya. Kira-kira berharga atau tidak ya bunda? Tidak. Nggak ada harganya. Gak ada harganya. Maka poinnya apa? Jangan sampai kita kehilangan angka satunya ini. Ya. Anak kita didik agar memiliki karir yang bagus, prestasi yang bagus, gelar yang tinggi, harta yang berkah lagi melimpah. Namun jangan lupakan anak kita pun harus jadi anak yang soleh. Makanya begini ya bunda, apapun profesi kita, apapun profesi anak-anak kita, paham agama itu adalah sebuah kewajiban. Taat kepada Allah itu adalah sebuah kewajiban. Ya, misalkan ayah bunda tahu nggak penemu angka 0 itu siapa? Tahu? Penemu angka 0 itu adalah seorang ilmuwan muslim namanya Al-Khawarizmi. Ustadz, memang seberapa penting sih penemuan angka 0? Angka 0 itu sangat penting ayah bunda. Kalau tidak ada angka 0, maka tidak akan ada bilangan biner. Kalau tidak ada bilangan biner, nggak mungkin ada coding. Kalau nggak ada coding, nggak mungkin ada laptop sama handphone yang sekarang kita gunakan. Ya? Dan ayah bunda tahu tidak? Al-Khawarizmi itu siapa? Dia adalah seorang ulama sekaligus ilmuwan muslim. Ayah bunda misalkan kemarin berangkat ke luar pulau atau mungkin jalan-jalan ke luar negeri menggunakan pesawat. Kayak gitu ya. Siapa yang menemukan pertama kali konsep pesawat? Yang menemukan pertama kali konsep pesawat itu adalah Ibnu Firnas. Dari mana Ibnu Firnas ini mendapatkan inspirasi untuk membuat pesawat? Dalam Al-Quran. Ketika Allah menjelaskan ayat bagaimana burung-burung tersebut bisa berterbangan. Ya, Ibnu Firnas sebagai ahli teknologi, Ibnu Firnas juga seorang ulama. Ibnu Firnas juga orang yang faqih dalam agama. Ya, makanya bunda, anak kita boleh jadi dokter, anak kita boleh jadi tentara, anak kita boleh jadi apapun itu, pengusaha dan lain sebagainya. Tapi yang pasti wajib, yang harus wajib ada pada anak kita adalah sholih. Oleh karena itu ya bunda yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita nanti ketika sudah di alam kubur kita menyesal. Ya. Karena penyesalan terbesar orang tua itu apa ya bunda? Di dalam kubur nanti barulah orang tua sadar bahwa anak yang mereka butuhkan selama ini tidak sekedar anak-anak dengan segudang prestasi dunia. Namun yang paling mereka butuhkan adalah anak-anak solih yang mendoakan, yang paham agama, dan pandai membaca Al-Quran. Ya, coba kita tinggalkan anak-anak kita berprestasi dengan prestasi-prestasi dunia. Kita meninggal, anak kita nggak paham bagaimana ya cara mendoakan ibu saya yang sudah meninggal. Bagaimana ya cara mendoakan kakek saya yang sudah meninggal. Bagaimana ya cara mendoakan ayah saya yang sudah meninggal. Saudara saya yang sudah meninggal. Kalau dia nggak paham agama, dia bingung. Bagaimana ya cara mengurusi jenazah yang baik dan benar. Kayak gitu ya. Maka ya bunda yang ini Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita sadar ya nanti.
Malaikat yang nanti bertanya di alam kubur nggak bertanya, anakmu itu juara olimpiade apa? Ya, anakmu itu juara olimpiade apa? Anakmu itu juara kelas atau enggak? Enggak ditanyain itu ya Bunda. Tapi yang ditanyakan itu, apakah nanti anakmu itu mendoakanmu ketika dikubur ataukah tidak? Ayah Bunda, ya, alhamdulillah tasyakur binimah pada tahun 2015 ya, Ustaz itu pernah memenangkan lomba namanya Lomba Lomo Jari. Lomba motivasi belajar mandiri tingkat Indonesia. Jadi juara 1. Tapi ketika juara 1 tersebut, guru kami itu langsung ngasih nasihat. Ingat, ini hanya pencapaianmu di dunia. Ya, jangan hanya hidup sebagai perhiasan dunia, namun juga hiduplah sebagai orang yang bisa memberikan manfaat nanti di kehidupan akhirat. Maka prestasi dunia kita kejar, prestasi akhirat juga harus kita kejar ya Bunda. Ya, Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ada salah seorang ulama namanya adalah Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan begini, Ayah Bunda pernah nggak sih kita melihat sifat yang tidak kita sukai dari anak kita? Pernah? Tidak? Ayah Bunda? Coba, pernah tidak kita melihat sifat yang tidak kita sukai dari anak kita ya Bunda? Pernah. Pernah. Wah, ucapan pernahnya itu kayaknya mengungkapkan banyak Ustaz. Kayak gitu ya. Pasti Nah, bukan maka, aku itu anaknya. Ayah Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba Imam Hasan Al-Basri di sini mengatakan sebuah teguran bagi kita sebagai orang tua. Apa? Idza ra'aita fi waladika ma takrahu fa'tub rabbaka fa innama huwa syai'un yuradu bihi anta. Kalau kamu melihat sesuatu yang kamu benci dari anakmu, maka segeralah hubungi Tuhanmu untuk taubat. Karena sebenarnya itu adalah teguran buatmu. Ya, itu adalah teguran buat kita sebagai orang tuanya ya Bunda. Ketika kita melihat sikap yang tidak elok, sikap yang tidak baik dari anak kita, maka itu teguran bagi orang tuanya untuk segera bertobat. Kembali kepada Allah, karena sesungguhnya itu merupakan bagian teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ayah Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di kesempatan kajian malam hari ini ya, izinkan Ustadz memberikan sebuah pesan khususnya untuk Ustadz, umumnya untuk kita semua. Sebuah pesan untuk kita sebagai orang tua Ayah Bunda. Ayah Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu bahwa mendidik anak itu lelah. Allah tahu bahwa mendidik anak itu melelahkan, mencapekkan, menguras emosi, menguras energi. Terutama mungkin ketika anaknya lagi masa-masa toddler, lagi masa-masa aktif-aktifnya, lagi masa-masa banyak tingkahnya, kayak gitu ya. Karena Allah tahu mendidik anak itu lelah ya Bunda, maka Imam Ibnul Qayyim berkata untuk menghibur kita dari apa yang beliau fahami di dalam Al-Quran dan juga hadis, Imam Ibnul Qayyim mengatakan, sesungguhnya ada sebagian dosa yang tidak ada yang bisa menghapuskannya kecuali kesedihan yang disebabkan anak-anak. Ya, ulang lagi, sesungguhnya ada sebagian dosa tidak ada yang bisa menghapuskannya kecuali kesedihan yang disebabkan anak-anak. Maka hendaknya berbahagialah bagi kalian dengan adanya satu jalan sebagai pengukur dosa tersebut. Coba ya Bunda, ketika kita mendidik anak-anak kita, ya, menjalankan amanah anak-anak kita, ya, jangan kita pandang lelahnya saja. Tapi dari apa yang kita kerjakan dalam sabar mendidik mereka, lihatlah bahwa dalam setiap kesabaran tersebut Allah gugurkan dosa-dosa kita dan Allah memberikan pahala yang besar untuk kita. Oleh karena itu, Ayah Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang seharusnya menjadi apa? Booster. Inilah yang seharusnya menjadi penyemangat kita dalam setiap lika-liku perjalanan mendidik anak. Ingatlah bahwa mereka tidak minta dilahirkan, tapi kitalah yang meminta kepada Allah supaya mereka hadir. Ya,
Oleh karena itu, ayah bunda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini nasihat untuk kita. Saat merasa lelah, saat merasa penat dalam mendidik anak, coba bayangkan bahwa kelak di akhirat nanti, tangan mungilnya itulah yang tiba-tiba datang membimbing tangan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, coba kita bayangkan kelak tangan anak kita lah. Tangan mungil anak kita lah tangan yang mungkin sering kita marahi. Tangan dari seseorang yang sering kita tegur, sering kita mungkin cubit, sering kita marahi, gitu ya. Yang jarang kita perhatikan, ternyata tangan kecil mereka lah yang kelak akan membimbing kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga itu menjadikan kita semakin apa? Semakin paham tugas kita sebagai orang tua, dan insya Allah semoga kelak lahir generasi-generasi solih yang menjadi kebanggaan bagi kita baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik ayah bunda yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kami persilakan kembali kepada Ibu Uci ya untuk memimpin acara. Terima kasih Ustaz Gifari atas siraman rohaninya yang cukup bikin bapak saya terharu. Karena punya anak kayak saya yang baik. Jadi lopo ya. Kita buka pertanyaan ya. Mungkin dari para saudara-saudara kita cinta yang mau bertanya. Atau ini ada satu titipan pertanyaan Ustaz dari peserta juga, sebenarnya katanya sungkan dia nanya katanya. Kebetulan dia teman SD teman sekarang. Namanya Mbak Tika, tunjukin mukamu. Itu pertanyaannya, gimana cara untuk perbaikan cara asuh yang mungkin udah pernah salah gitu. Terus kalau seandainya masih belum terlambat, apa bisa diperbaikin, terus caranya gimana gitu. Tapi kalau yang saya tahu nih, si Ibu Tika ini punya 2 anak ABG, laki-laki semua. Cuman kalau saya lihat pola asuhnya sih cukup bagus ya. Kalau untuk agama, kalau saya lihat tuh galak banget dia memang. Sholat, sabet kalau nggak mau sholat. Jadi kayak gitu. Nah, tapi dia masih merasa mungkin adalah cara mendidik dari dia dan ibunya, dari ayahnya juga si anak-anaknya itu ada yang salah gitu. Mungkin bisa nggak diperbaikin, caranya gimana? Semoga bermanfaat. Oke, baik. Ayah bunda. Oke, itu pertanyaan aja Ibu ya. Oke, baik. Bismillah ya. Coba izin kami jawab. Ayah bunda yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu pertanyaan yang Ustaz ingin ajukan untuk menjawab pertanyaan ini. Kita itu dalam berbuat apa yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu ya bunda? Coba, apa yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu? Atau tidak. Apa? Suka tidak? Suka atau tidak ya? Nah, jawabannya sederhana, pola pikir kita. Ya, pola pikir kita lah yang akan mendorong kita untuk mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Contoh, misalkan bagi seorang muslim, ketika dia mencari nafkah, maka dia akan cari dari cara yang halal. Cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki agama. Ya, dia akan mencari cara untuk memuaskan hasratnya, memuaskan dirinya, baik dengan cara yang baik atau dengan cara yang buruk. Karena tidak ada standar halal dan haram. Tidak ada standar baik atau buruk. Selagi bisa terpenuhi, maka itu sudah cukup. Nah maka ya, dulu yang diajarkan oleh ayah kami dalam mendidik anak-anaknya itu adalah dengan apa? Membangun kesadaran akalnya. Ya, membangun pola pikir anak-anaknya, karena gini, pola sikap itu tergantung pola pikir. Ya, apa yang kita pikirkan itu pula yang kita lakukan. Maka yang perlu kita bangun itu adalah
idrok silabilahnya, kesadarannya akan Tuhannya, kesadarannya bahwa dirinya itu senantiasa dilindungi, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau misalkan tadi kita terapkan ya, misalkan karena anak kita masih muda gitu ya, atau anak kita masih belum balik, persiapan balik, ketika enggak ibadah kita pukul, kita sabet kalau bahasa Ibu Uci tadi disabet ya mungkin, tapi disabetnya dengan mungkin ini ya, sapu nyerek gitu ya, sapu gitu, nggak mungkin disabet pakai pedangnya bahaya. Nah, begini ya Bunda, apakah kita harus seperti itu terus? Capek kan kitanya, betul? Ya, setiap itu disabet. Pertanyaan begini, kita itu nggak selamanya loh membersamai mereka. Waktu kita tuh terbatas dalam membersamai mereka. Ya. Misalkan kita sedang kerja atau kita sedang ada amanah di luar kota, siapa yang akan menjaga mereka? Siapa yang akan mengingatkan kepada mereka? Nah maka yang paling penting itu adalah apa? Kita ajarkan tauhid kepada mereka. Pola pikir, nah mungkin ibu atau ayah nggak tahu loh kalau kamu nggak ibadah. Tapi ketahuilah Tuhanmu itu maha melihat. CCTV Tuhanmu itu selalu berjalan 24 jam tanpa memerlukan kabel dan juga tanpa memerlukan listrik. Kayak gitu. Maka kalau kamu saja ibadah karena takut kepada ayah bunda, harusnya kamu lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama. Terus poin yang kedua bisa kita sampaikan gitu ya. Anakku gitu ya. Sadar deh, kita itu di dunia itu ditakdirkan oleh Allah sebagai keluarga. Ya. Maka bunda nggak ridho, ayah nggak ridho kalau kita itu hanya bersama hanya di dunia. Bunda dan ayah pun ingin kita bersama sampai ke akhirat. Makanya ayah bunda gitu ya, kita itu nggak ingin sekedar menjadi keluarga di dunia, tapi bagaimana kita pun bisa dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Ibu Uci dengan Bapak, gitu ya. Nggak cukup, mungkin sekarang Bapak umurnya 82 tahun, Bapak ya. Nggak cukup membersamai Bapak selama 82 tahun. Itu waktu yang sebentar untuk menemani orang yang sangat kita cintai. Maka coba kita sampaikan kepada ayah kita sampaikan kepada anak kita, aku gak mau bersama denganmu itu hanya sekedar di dunia. Tapi ayo kita pun menjadi keluarga, bertemu kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ya bunda, kalau kita sudah tanamkan tentang pola pikir Islami dalam benak anak-anak kita gitu ya, walaupun kita nggak hadir, kita sudah tiada, kita sudah pergi meninggalkan mereka, anak-anak kita tetap berbuat taat. Kenapa? Mereka berbuat taat bukan karena adanya kita, tapi mereka berbuat taat karena ada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengawasi. Nah, ini sebagai satu cerita yang bisa kita ambil hikmahnya ya Bunda. Dulu itu pernah diadakan ujian di pesantren ya Bunda. Ujiannya itu adalah untuk, jadi 100 santri dikumpulkan, ujiannya adalah dibagikan kepada setiap santri itu 1 ekor ayam. Ya, dibagikan kepada setiap santri itu 1 ekor ayam. Terus kata Pak Kiainya, silahkan potong ayam tersebut, tapi jangan sampai ada yang tahu. Ya, ketika sudah diberikan perintah tersebut, ada yang langsung berangkat ke dapur, ada yang langsung berangkat ke tengah hutan, ada yang langsung berangkat ke kamar mandi, disembeli agar tidak ada yang tahu. Hanya ada 1 santri yang tetap berdiri di depan kiainya. Dengan berbicara Pak Kiai tadi mengatakan, saya harus menyembelih ayam ini tanpa ada satupun yang mengetahuinya. Andaikan yang tidak mengetahui itu hanya manusia, saya sanggup. Tapi kalau misalkan Allah pun tidak mengetahui, maka saya tidak sanggup. Karena dimanapun saya bersembunyi, di balik apapun saya bersembunyi, Allah mengetahui apa yang saya kerjakan. Maka ya bunda, dari 100 santri tadi yang melakukan ujian, hanya ada 1 santri yang lulus yang tidak memotong ayam tersebut. Seperti itu. Ya. Maka ya bunda yang Allah Subhanahu wa taala, jadi momen yang penting adalah
kita menanamkan kepada anak kita untuk senantiasa taat kepada Allah, baik ada dengan kita ataupun tidak hadirnya kita. Seperti itu ya. Allah a'lam bishawab. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin balik ke materi yang tadi. Kalau ini kan masalahnya kan perbaikan salahnya apa, salah akunya itu seperti apa kan memang mungkin temen aku belum nggak terlalu detail ya. Mungkin bisa dengan taubat juga kali Ustadz ya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang dilakukan anak kita yang nggak sesuai dengan, yang nggak bikin hati kita senang lah gitu, yang pastinya saya mendoakan ya kita juga harus sebagai orang tua juga kasih diri ya dengan cara ya bertobat dulu, mungkin itu salahnya mereka segala macam gitu ya Ustaz. Iya. Ada kalau gitu. Dan Tika, mudah-mudahan puas ya jawabannya. Kalau enggak nanti bisa konsultasi ke Pak RT satu. Terus kalau kata Bapak mungkin kalau misalnya lebih detail lagi coba ke psikolog, Ada lagi pertanyaan? Yang lainnya? Mau tanya ke Ustaz. Bangga Ibu. Salam Mbak Wiwi. Ya, Pak Ustadz, ini saya mau bertanya seperti ini. Seandainya kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan anak yang dalam tanda kutip mohon maaf tidak sempurna, gitu ya Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz menjelaskan bahwa kedudukan anak dalam keluarga itu satu, dia itu sebagai perhiasan, dia itu sebagai penyejuk, dia itu sebagai ujian, juga sebagai yang terakhir apa Pak Ustadz tadi saya lupa lagi. Aduh, musuh. Nah, itu maksud saya. Ada 4. Punten yang terakhir saya lupa. Nah, seandainya kita dapat titipan anak yang memang tidak sempurna, mungkin masuknya dalam kategori ujian buat kita, gitu ya Pak Ustadz. Nah, kita sebagai orang tua tentu berkewajiban untuk memberikan pendidikan yang terbaik. Seperti tadi yang Pak Ustadz sampaikan bahwa percuma dia punya gelar yang tinggi, punya posisi pekerjaan yang bagus, kalau dia tidak bisa menjadi hamba Allah yang baik, yang bisa mendoakan kita sebagai orang tua di kemudian hari. Gitu kan Pak Ustadz. Nah, kaitannya, jika seandainya ada ketidakmampuan dari saya sebagai orang tua untuk memberikan pendidikan yang terbaik buat anak saya yang memang tidak sempurna dilahirkannya, saya tidak bisa menyekolahkan atau apa ya, maksudnya memberikan nggak punya uang buat saya untuk menyekolahkan dia di sekolah khusus. Jadi dia tidak bisa untuk ibadah yang semestinya sesuai dengan kapasitasnya, apalagi bisa untuk mendoakan saya sebagai orang tuanya gitu, bahkan untuk dirinya sendiri pun belum mampu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kelak di kemudian hari adakah tuntutan buat saya sebagai orang tua karena ketidakmampuan saya ketika masih di dunia untuk tidak memberikan yang terbaik buat anak tersebut? Terima kasih, Pak Ustadz. Mohon maaf, yang dimaksud keterbatasan di situ apa Ibu? Ketidaksempurnaan di bagian Iya, apa? misalnya dia itu tunarungu, misalnya dia itu bisu, otomatis kita tidak bisa menyekolahkan dia di sekolah umum yang biasa, yang dekat rumah, yang memang gratis SPP-nya, gitu loh. Kita harus pergi jauh dan segala macam untuk mengeluarkan biaya lebih di situ yang kita tidak punya kemampuan di situ. Oke. Nah, kalau seperti itu gimana, Pak? Oke, baik. Bismillah, ayat yang dimau Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya anak seperti apapun itu akan menjadi ujian bagi orang tuanya. Ya, Betul. bagian ujian bagi orang tuanya. Nah, maka kewajiban kita itu adalah memberikan yang terbaik untuknya. Dan memberikan yang terbaik ini bisa dengan berbagai cara. Kayak gitu ya. Apakah, bahkan saya punya guru, beliau itu profesor di Unpad. Kayak gitu ya. Nggak ada satupun anak-anak yang disekolahkan. Apa ketika saya tanya, Pak Kiai kenapa? Beliau Kiai juga, profesor juga, guru besar juga gitu ya. Kenapa nggak mensekolahkan anaknya? Nah, itu anak saya, kewajiban saya yang didik. Biar nanti ketika anak saya itu beramal solih, saya yang dapat pahala jariahnya. Karena waktu bersama anak itu nggak lama. Ya gitu ya. Waktu bersama anak, jadi beliau itu melepas anaknya ketika masa kuliah.
Dari SD, SMP, SMA itu pendidikannya sama ayahnya. Yang memanage apa? Pengetahuan umumnya, pengetahuan agamanya itu ayahnya ya Bunda. Nah gitu. Nah maka begini, Allah itu tidak menjanjikan bahwa dalam setiap masalah akan selalu langsung ada solusi, ya. Tapi Allah menjanjikan dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan, ya. Jadi di balik kesulitan pasti ada kemudahan yang Allah berikan. Nah, mohon maaf, ayah bunda yang Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam setiap kasus yang kami tangani, ketika Allah mengambil satu nikmat dari seorang hamba, maka Allah akan lebihkan kenikmatan dalam hal yang lainnya. Ya, ada kami memiliki sahabat yang dia itu dari lahir itu nggak bisa melihat, ya, tidak bisa melihat. Nah, ternyata apa? Kemampuannya itu di hafalannya. Allah lipat gandakan dan pada usia yang belum lebih dari 15 tahun, dia sudah menjadi seorang penghafal Quran. Nah, pada suatu ketika ditunjuki oleh guru kami, ditanya, andaikan kamu punya satu doa mustajab, ya, apakah kamu akan meminta agar penglihatanmu itu dikembalikan? Jawabannya apa? Tidak. Aku berharap semoga dengan Allah menakdirkanku tidak bisa melihat dari semenjak aku lahir, itu menjadikan sebab Allah meringankan sebagian siksanya untukku. Kenapa? Karena semasa hidup aku tidak pernah menggunakan mataku untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan anak kita itu ditakdirkan gak bisa berbicara. Berarti apa? Allah takdirkan dia tidak pernah berbuat maksiat dari mulutnya, yang mungkin melukai perasaan orang tuanya. Ya, itulah apa? Definisi kita itu harus senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Namun yang pasti ibu dia nanti boleh buka Quran surah Al-Baqarah ayat terakhir. Quran surah Al-Baqarah ayat terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan pernah menguji kita melebihi batas kemampuan kita. Tandanya apa? Kalau Allah memberikan ujian kepada kita, tandanya kita mampu, orang lain belum tentu mampu. Ya, kita pasti mampu untuk menghadapinya, orang lain belum tentu mampu. Nah, apa kewajiban kita sebagai orang tua? Kewajiban kita itu adalah terus berusaha. Misalkan kita masih sulit nih memberikan pendidikan yang terbaik untuk orang tuanya, kita yang belajar sebagai orang tua. Kita yang memberikan pendidikan kepada dia. Kenapa gini? Ayah bunda, gini. Ustaz punya satu pertanyaan. Kalau misalkan anak kita itu, nauzubillah, jadi anak yang durhaka, orang tuanya bakal dituntut atau tidak ya bunda? Dituntut. Jawabannya tergantung. Kalau Iya, Ibu tergantung. Uci sering hadir kajian Ustaz ya, udah tahu pasti jawabannya tergantung. Kenapa? Begini ya bunda. Kewajiban kita itu ikhtiar. Hasil itu urusan Allah. Betul. Coba Ustaz ingin bertanya kepada ayah-ayah salihah, ayah-ayah salihah, ayah-ayah salihah, ayah-ayah yang salih. Kira-kira kewajiban seorang ayah itu mencari nafkah atau mendapatkan harta? Mencari nafkah kan ikhtiar. Hartanya dapatnya seperti apa, bentuknya seperti apa, itu urusan Allah. Kewajiban kita tuh ikhtiar. Nah maka kewajiban kita tuh mendidik anak kita agar menjadi anak yang solih dan solihah. Nanti hasilnya seperti apa kita pun nggak tahu. Kayak gitu ya. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka coba ayah bunda, tahu tidak kisahnya Nabi Nuh? Nabi Nuh mendakwahi kaumnya selama 950 tahun. Dan ternyata apa? Pada akhirnya anak dan juga istrinya bukan termasuk orang yang beriman kepada Allah. Bahkan termasuk orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh dituntut tidak? Tidak. Kenapa? Nabi Nuh sudah berikhtiar sebaik mungkin dalam mendakwahi anaknya. Jadi anak kita jadi durhaka atau solih, apakah kita akan dituntut? Tergantung. Apakah selama ini kita betul-betul sudah bersungguh-sungguh dalam mendidik anak kita, mengarahkan anak kita? Karena begini ayah bunda,
Allah itu hanya membebani ikhtiar atau usaha kepada kita. Hasil itu urusan Allah. Coba, Ustadz ingin bertanya ayah bunda, kira-kira ayah bunda hadir dalam kajian keluarga ini tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu, betul? Betul tidak? Oke. Kalau untuk mendapatkan ilmu berarti salah. Kayak gitu ya, salah. Loh, kok salah kayak gitu ya? Karena kalau misalkan kita tidak memahami ilmunya, kita bakal kecewa atau tidak? Kecewa. Ustadz juga kalau misalkan Ustadz hadir dalam kajian, memberikan nasihat, ternyata yang Ustadz ajarkan itu gak paham, ya, gak paham-paham muridnya, kecewa juga. Padahal yang bisa memahamkan ilmu itu adalah Allah. Ayah bunda, pernah gak sih merasa kalau dalam mendidik anak kadang kita gak sabar, anak kita gak paham-paham tuh langsung, kok kamu gak paham-paham sih? Ya, kok kamu susah banget sih pahamnya? Padahal siapa yang bisa memahamkan kepada anak kita? Allah. Kita itu hanya bisa mengajarkan. Makanya Ustadz tuh punya mindset gini. Ustadz punya murid. Ustadz mengajarkan. Murid Ustadz paham, Ustadz tenang. Murid Ustadz gak paham juga, Ustadz tenang. Kenapa? Ustadz tahu apa yang menjadi kewajiban Ustadz. Kewajiban Ustadz itu adalah memberikan yang terbaik. Usaha yang terbaik. Sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka untuk menjawab pertanyaan ya bunda, coba Ustadz ingin bertanya. Allah itu memerintahkan kepada Nabi dan para sahabat untuk berperang atau menang di medan perang? Berperang. Berperang. Ada nggak Allah menuntut kepada Nabi dan juga sahabat untuk menang di medan perang? Ada? Enggak. Tidak. Orang yang meninggal di medan perang dapat kemuliaan? Dapat. Ketika kalah perangnya dapat kemuliaan tidak? Dapat. Ketika menang dapat kemuliaan tidak? Dapat. Ya. Nah, itulah adillah Allah. Allah tidak membebani hasil kepada kita, yang Allah bebani adalah ikhtiar. Termasuk ayah bunda, kewajiban kita itu mendakwahi saudara kita. Saudara kita mau atau tidaknya, itu urusan dia. Kalau misalkan nanti saudara kita nuntut, wah, ya Allah saya nggak ridho itu, kakak saya masuk surga sedangkan saya masuk neraka. Kita udah punya, ya Allah, sungguh ketika saya hidup saya sudah mengingatkan adik saya, namun adik saya tidak mau mengikuti apa yang saya sampaikan. Itu jadi hujah di hadapan Allah. Jadi ayah bunda, kewajiban kita adalah ikhtiar yang terbaik, adapun hasil itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayah bunda, ini sebagai nasihat juga untuk kita semua, ayah bunda hafal nggak lagu Cicak-Cicak di Dinding? Pasti hafal gitu ya, apalagi yang punya ini apa namanya? Oh, Bapak nggak hafal kayaknya ya, Bapak. Jadi gini, cicak itu makanannya apa ya bunda? Nyamuk, serangga. Padahal cicak itu hanya bisa diam-diam merayap. Cicak bisa nggak terbang? Nggak bisa. Makanannya bisa terbang. Andaikan cicak itu diberikan perasaan seperti manusia, cicak bakal komplain di hadapan Allah. Ya Allah, kayaknya engkau salah desain nih. Makanan saya bisa terbang, sayanya nggak bisa terbang. Gitu ya. Tapi cicak yakin, kewajiban dia tuh ikhtiar cari makanan. Nanti Allah yang membuat nyamuk mendekati cicak tersebut. Nah, itulah konsep dalam takdir ayah bunda. Ya, ikhtiar yang terbaik, sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan sekarang, Ustadz ikhtiar memberikan pendidikan yang terbaik. Ya, memberikan pelayanan terbaik untuk istri Ustadz, untuk keluarga Ustadz. Nanti kedepannya seperti apa, kita nggak ada yang tahu. Ya, nah, maka kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih. Sama-sama Ibu. Kan ya Bang Wiwi, terpuaskan kan. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada. Kalau nggak ada, aku satu lagi nih Ustaz, boleh nggak? Boleh. Kalau dari yang materi tadi kan, kalau anak itu fungsinya yang terakhir itu adalah sebagai musuh. Ya. Di akhir. Kita ini sebagai anak ataupun sebagai orang tua, jangan, lebih kepada anak lah ya, sebagai anak. Karena kan yang namanya orang tua juga pasti kan juga dia jadi anak juga kan gitu. Kita sebagai anak
apa bisa nggak menghindari hal itu gitu. Misalnya contohnya lah ya, banyak mungkin dari kita semua yang namanya Al-Fatihah itu adalah otodidak. Ya. Bahkan mungkin yang guru agama di sekolah, ya kan. Mungkin jarang, ada juga yang dari orang tuanya, tapi banyak juga yang mungkin surat Al-Fatihah aja itu diajarin sama guru agama di sekolah. Orang tua itu rata-rata cuma udah belajar apa hari ini gitu. Belajar Al-Fatihah, coba baca gitu. Oh ini ya. Ada proses mungkin koreksi. Nah, itu kan mungkin bagian dari pengajaran. Tapi mungkin ada juga yang benar-benar ya percaya sama gurunya aja gitu. Intinya, oh Al-Fatihah ya udah bagus, udah hafal ya nak, udah. Berarti kan cuma sekedar memastikan gitu. Nanti kalau anaknya sudah baca Al-Fatihah dan hafal, itu hal simpel aja belajar Al-Fatihah. Nah, di luar dari ajaran-ajaran agama yang lain seandainya gitu, mungkin orang tua itu ada dalam agama, itu bisa nggak fungsi sebagai musuh di akhirat itu bisa dari gitu bagi kita anak-anaknya gitu, bagi anak-anak. Baik, Insya Allah ya. Ini pertanyaan yang bagus kayak gitu ya. Kami tuh pernah mengisi satu kajian, judulnya itu apa? Berdamai dengan luka di masa kecil. Ya, di kajian tersebut itu judulnya berdamai dengan luka di masa kecil. Ayah bunda yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz biasa menjawab pertanyaan dengan pertanyaan lagi, kayak gitu ya. Misalkan begini ayah bunda. Kita itu misalkan kita sebagai anak dibuang dari semenjak kecil sama orang tua kita. Dibuangnya ke tong sampah lagi ya. Nah, 20 tahun kemudian tiba-tiba kita itu jadi anak yang sukses. Anak yang kaya raya. Tiba-tiba orang tua yang dulu membuang kita itu hadir. Nah, ingat loh, kamu itu anakku. Ayo berbakti kepadaku. Kira-kira kalau kita di posisi anak ya, mau nggak kita berbakti kepada orang tua kita yang seperti itu, ayah bunda? Oh tidak, berat mungkin perasaan di hati ya. Kamu aja nggak memenuhi haknya sebagai hak saya sebagai anak, tiba-tiba pas saya sukses tiba-tiba hadir kayak gitu ya. Nah maka mau bagaimanapun alasannya, tetap kewajiban seorang anak itu berbakti kepada orang tuanya. Nah, yang harus kita pahami, berbakti kepada orang tua ini bukan karena orang tua kita berbuat baik kepada kita, karena Allah yang memerintahkan itu kepada kita. Ya, jadi sebetulnya ada sangkut pautnya dengan yang kita pelajari tadi pada majelis tadabbur Ibu Uci ya. Jadi kita berbuat baik kepada orang tua kita bukan karena semata-mata orang tua kita itu, tapi karena Allah yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Nah, maka ayah bunda yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala ini Ustaz tidak bermaksud untuk menggurui, tapi coba kita belajar untuk apa? Kita mencoba berdamai dengan kondisi orang tua kita. Kalau kita sadari orang tua kita yang tidak sempurna, maka begitu pun dengan kita. Kita pun belum menjadi orang yang sempurna bagi anak-anak kita. Ya. Nah, maka coba sebanyak seburuk apapun orang tua kita, mereka itu tetap orang tua kita ya bunda. Mereka yang dari jerih payahnya menjadi cikal bakal daging dalam tubuh kita. Ibu kita lah yang telah menjaga kita 9 bulan di kandungannya. Ya. Tidak enak untuk geser kanan kiri karena berat mengandung kita. Seperti itu. Maka, ayah bunda yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita belajar tentang arti dari keikhlasan. Coba ya bunda, kalau misalkan kita berdamai dengan masa lalu orang tua kita, gitu, kita nggak mengungkit-ungkit tentang keburukan yang mungkin pernah dilakukan oleh orang tua kita di masa lalu, kita berharap semoga itulah yang jadi sebab kita dimudahkan langkahnya menuju surga. Kayak gitu ya, disebabkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayah bunda yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, kita sadar orang tua kita itu bukanlah orang tua yang sempurna. Sebagaimana kita pun bukan anak yang sempurna. Kita pun kelak jadi orang tua yang tidak sempurna. Kayak gitu ya. Maka belajarlah
untuk berdamai dengan kekurangan. Bukankah dengan kita menikah itu, pernikahan itu kan selalu dihiasi oleh laki-laki yang memiliki kekurangan beserta dengan perempuan yang memiliki kekurangan ketika nikah untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Kayak gitu ya. Nah, maka ayah bunda yang dimau Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk kecintaan kita kepada orang tua kita, gitu ya, karena ya memang Allah memerintahkan seperti itu kepada kita, maka kita ikhtiar menjadi anak yang salih, menjadi anak yang baik, sehingga apa? Kita bisa menolong orang tua kita di yaumil akhir nanti. Kalau guru kami itu berpesan seperti ini ya Bunda, apa namanya, guru kami itu berpesan, kalau kita ingin berkah dalam keluarga besar kita, maka paling minimal ada satu orang di keluarga kita itu yang menjadi ahli Al-Quran. Coba deh ayah bunda rasakan. Satu saja. Minimal satu di keluarga kita yang menjadi ahli Quran, insya Allah itu membawa keberkahan untuk keluarga besarnya. Seperti itu ayah bunda ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita harus ikhlas dalam berbuat ayah bunda ya. Jangan sampai gini. Kalau Ibu Ucu udah tahu jawabannya. Misalkan gini ya Bunda. Kita hari ini selalu membantu saudara kita ketika mereka butuh. Tiba-tiba mereka membalas kebaikan kita dengan keburukan. Kira-kira besok-besok mau kita bantu lagi atau tidak? Gak mau Ustadz, gak sudi saya bantu lagi Ustadz. Kayak gitu ya. Nah, berarti selama ini ayah bunda, kita itu dalam beramal belum ikhlas. Kenapa? Kita berbuat baik kepada saudara kita karena ingin diperbuat baik oleh saudara kita kepada kita. Ya, ada keinginan kebaikan yang sama itu kembali kepada kita. Atau misalkan gini, kita menolong saudara kita ketika sulit, ya, ada harapan mungkin terselip dalam hati kita, nanti kalau saya sulit bantu saya ya. Ya, kalau saya suruh bantu saya ya, seperti itu. Nah, maka kalau memang kita itu mengerjakan sesuatunya karena Allah, kita tidak mengharapkan balasan apapun kecuali apa? Kecuali balasan tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagai penutup Ayah Bunda tahu tidak kisah ketika Rasulullah menyuapi seorang pengemis buta Yahudi di pasar? Ya. Jadi Rasulullah itu ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar itu berkunjung ke rumahnya Nabi. Kemudian apa? Bertanya kepada anaknya Aisyah, "Adakah kebiasaan Nabi yang belum pernah aku lakukan?" Maka Aisyah mengatakan, "Rasulullah rutin setiap hari berkunjung ke pasar untuk mensuapi seorang pengemis Yahudi yang buta." Maka untuk mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah, Abu Bakar bergegas membawa makanan yang biasa dibawa oleh Rasulullah ke pasar tersebut. Dan ayah bunda tahu tidak? Ketika datang, maka pengulis itu mengatakan, "Kemana saja engkau? Ya, biasa engkau datang tiap hari." Kayak gitu ya. Tapi apa? Engkau itu sudah berhari-hari tidak datang kepadaku. Maka pengemis itu punya kebiasaan ayah bunda. Setiap hari menghujat Nabi. Menghina Nabi, bayangkan. Ya, yang ngasih makannya siapa? Nabi. Coba bayangkan. Nabi dihina, Nabi dihujat, tapi Nabi tetap berbuat baik kepada pengemis buta tersebut. Abu Bakar ketika menyuapi, ya, mendengarkan hujatan pengemis ini kepada Nabi, Abu Bakar geram ya Bunda. Jadi kalau misalkan ngasih makan tuh langsung dibesarin gitu. Ya, dikasih makan yang besar gitu. Kenapa? Marah Abu Bakar. Nabinya dihina. Kayak itu. Maka pengemis ini mengatakan apa? Engkau bukan orang yang biasa menyuapiku. Karena orang yang biasa menyuapiku selalu dengan lemah lembut. Dia selalu mengunyahkan makanannya untukku. Seperti itu. Maka Abu Bakar mengatakan, "Ya, betul, aku bukanlah orang yang biasa menyuapimu. Engkau tahu siapa orang yang biasa menyuapimu? Orang itu sudah tiada hari ini. Dan orang itu adalah orang yang selalu engkau hina. Adalah orang yang selalu engkau berkata buruk kepadanya." Maksudnya apa ya Bunda? Pengemis itu berbuat buruk kepada Nabi, namun Nabi membalasnya dengan kebaikan. Maka kesimpulannya apa? Berbuat baik ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, itu menjadi hal yang biasa, betul?
Ada orang berbuat baik kepada kita, kita balas dengan kebaikan, itu biasa. Tapi ada orang yang berbuat buruk kepada kita balas dengan kebaikan, itu sesuatu yang luar biasa. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih sekali lagi. Mungkin kita sudahi dulu ya. Nggak ada pertanyaan kan? Nanti kita ketemu bulan depan lagi insya Allah dengan tema yang berbeda. Buat kita oh ya, nanti kalau sekali lagi sudah diingatkan tadi di awal, kalau memang ada usulan tema itu boleh nanti diinfokan aja ke kita secepatnya biar Ustadz bisa langsung. Kalau materinya mah pasti tetap banyak lah ini. Insya Allah ya Ustadz. Baik kalau gitu buat Ustadz Gifari, terima kasih sekali lagi. Sehat-sehat selalu, mudah-mudahan bulan depan kasih umur panjang, berkah sehat, supaya bisa ketemu lagi. Amin. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Baik, kalau gitu. Tuh, Pak Ustadz, jika ingin lebih dulu meninggalkan room, silakan. Oke, baik. Izin pamit Ayah Bunda ya. Sama-sama. Semoga Ayah Bunda sehat selalu, berkah selalu, umurnya berkah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, sampai ketemu. Oke, ada lagi yang mau dibahas tentang ini yang di luar ini nggak apa-apa lah ya, ada Tika sama Rahma. Ada lagi nggak yang mau dibahas tentang IKC nih? Udah nih, atau sudahan? Setuju nggak kalau moderatornya di bulan depan ganti? Dewi itu. Ada moderator baru nih. Tapi Mas Lopo, aku kalau Zoom meeting sama pekerja, aku anak-anakku kan jadi tim gitu, yang ngeluarin presentasi segala macam. Ya udah nih, sekarang Mbak Uci udah bagus dan pertahankan. Iya. Setuju. Sama. Udah ada lagi nggak? Kita kalau udah selesai kita berpamitan aja dulu. Udah malam. Tapi kayaknya gini deh Mbak Uci, kayaknya kalau menurut aku ya kayaknya itu udah bagus banget gitu. Ya ini baru kali pertama aku hadir kan. Nah kalau misalnya next kajian kita udah tahu materinya apa, cuman mungkin nggak semuanya orang mau bertanya, mungkin malu gitu ya. Nggak ada yang sepede aku gitu loh, nanya gitu. Mungkin kita bisa nyiapin pertanyaan-pertanyaan. Ya, pertanyaan-pertanyaan sebelumnya gitu. Nanti aku mau nanya ini deh yang masih ada kaitannya dengan materi yang akan kita jelaskan gitu loh Mbak Uci. Jadi kalau langsung khawatir dia nanya tapi malu gitu. Jadinya nggak keluar gitu kan. Kayak tadi kan sebenarnya itu pertanyaan siapa coba? Ayo. Sebenarnya bisa kali ya. Coba kalau menurut yang lain gimana? Sebenarnya bisa pakai chat ya. Google Meet ini dia ada chat ya. Mungkin bisa gambar itu bisa diketik di situ. Nanti biar aku bacain. Moderator. Yang bacain ya. Generator, gue mau generator. Di situ ada kayak nanti tinggal diklik, di situ bisa diketik tuh. Kalau misalnya sungkan gitu, malu atau mungkin apa, atau by WA langsung ke WA gue juga Japri. Ini gitu paling itu aja, paling pakai menu chat di Google Meet atau ya udah WA ke gue langsung aja gitu kalau ada mau nitip pertanyaan. Emang Mbak Uci kalau lagi apa? Mbak Uci emang kalau lagi pengajian kayak gini bisa sambil buka WA, sambil buka handphone, tadi ada chat masuk ya bentar ya gitu, emang bisa? Ya, asal pas lagi tanya jawab gue lagi nanya, tadi dia WA tuh pertengahan lagi ceramah tuh kan sambil ngechat apa pertanyaan gitu. Jangan panjang-panjang ya. Gue malu. Gue mau nanya, tapi gimana ya kayak gitu ya. Tuh the point aja pertanyaannya. Atau enggak nelpon, Mbak Uci gini ya kan nih gitu. Jadinya enggak ngetik deh ceritanya kan Mbak Uci kagak ngaji, terima telepon. HP-nya 5 itu, Dek. Apa?
HP-nya ada 5 lu. Ada aku dong, nggak tahu aja pakai handphone 10 gue. Iya. Udah, Bang. Itu aja sih Mbak Uci kalau masukan dari aku mah itu kalau kalau yang lain sih enggak. Jadi biarin lebih efektif lagi. Maksudnya ada pertanyaan-pertanyaan yang memang udah kita siapin berikutnya. Taunya nanyanya udah kita kumpulin orangnya kagak datang kan percuma ya Mbak Uci. juga tuh. Agak sopan dong. Ya udah rugi dia berarti nggak dengar jawabannya. Kalau dengar jawabannya mau tahu jawabannya ya udah. Ya aman aja kalau nggak bosen. Tapi nggak Mas juga Lomo sih. tuh, Bude ada masukan nggak? Ada Herald tuh. Ada masukan nggak? Wasio, mana kabarnya? Ya, Om Wasio ada masukan nggak tuh? Ali. Ikut bayalah ikut. Oh, ikut aja. Tapi bisa juga sih Dek, yang tadi Dek, apa namanya pertanyaan dicatat. Nah, walaupun gak ada orangnya nanti kan ada rekamannya juga kan bisa di. Oh iya, benar. Ya, Bisa juga. ada gue edit. Tolong materi yang diusulkan apa untuk bulan depan? Insya Allah bulan depan itu gue dapat bocoran juga itu tentang mempersiapkan kita sebagai pendamping orang yang sakratul maut. Agak serem sih kayaknya ya temanya. Jadi kayak di bakti jadi pembekalan nih buat kita kalau teman-teman apa yang dampingin kita nggak tahu umur ya, kok jadi takut ya betul duluan kita. Jadi kayak kita dibekalin jadi kayak lebih persiapan pendampingan sakratul maut gitu loh. Jadi kalau lihat dari tema besarannya sih jadi lebih kepada bukan orang yang sakratul mautnya tapi yang orang yang mendampingin. Seandainya kita dikasih kesempatan gitu loh untuk mendampingin siapapun gitu yang lagi sakratul maut, itu kita harus kemungkinan ya. Kemarin sih sempat Kalau nggak ada usulan ya itu. Kalau usulan lain. Aku usul kalau tadi kan parenting, bagaimana peran kita sebagai orang tua terhadap anak. Nah, sekarang dibalik, bagaimana kita peran anak terhadap orang tua? Kewajiban kita. Artinya kan kita punya kewajiban sama orang tua itu kalau di kita ya, kita itu orang timur juga, terus sebagai muslim juga. Jadi kewajiban kita sebagai anak itu kan bukan cuma ngurus pada saat orang tua hidup aja gitu kan. Sampai orang tua meninggal pun kita punya kewajiban nih sebagai anak gitu, harus ngapain nih. Tidak hanya mendoakan aja menurut aku ya, karena bapakku udah meninggal jadi kan aku ngerasain. Nah, mungkin itu juga kalau tadi tentang orang tua bagaimana gitu, next. Ya kalau anak harus gimana nih? Kalau menurut aku sih. Kayaknya kalau langsung sakratul maut aku rada takut juga sih Mbak Uci. Kita kan nggak tahu tiba-tiba. Iya. Rada takut di sini nih gitu. Iya, tapi nggak apa-apa sih, next besok ya sakaratul maut aja dulu, terus udah gitu next aja yang untuk orang tua, yang untuk anak. Iya benar-benar. Nanti coba diusulin ya. Coba kita usulin. Tapi kalau dari kita pengajian awal pertama sih Mbak Wi itu pernah nanyain tentang. Pernah dibahas. Yang pertama itu kita tentang apa ya, Pok? Lupa deh. Kalau nggak salah tentang jalan hidup ya. Ya, jalan hidup, tentang peta perjalanan hidup gitu loh. Itu aku pernah berkeluarga ya, jadi anak yang baik, jadi udah dong, berarti udah lewat dong aku ya. Ya udah, pertanyaan dari kita waktu itu. Pertanyaan banyak. Itu udah meninggal nih gitu. Gimana ya caranya supaya kehidupan almarhum atau almarhumah di akhirat itu bisa jadi lebih baik gitu kan. Apa yang bisa kita lakukan ya, salah satunya selain mendoakan ya kita beramal atas nama orang tua kayak gitu-gitu sih. Iya. Kalau orang ya jawabannya kalau dirangkum itu ya kita rajin ngedoain sama ya itu beramalnya itu kita pakai atas nama orang tua. Memang udah nggak ada lagi yang bisa kita lakukan, kita kerjain. Bukan bakti kita kepada orang tua yang udah nggak ada ya selain itu gitu. Satu lagi rajin silaturahmi sama
Jangan ribut. Hah? Kagak tahu dia. Taunya Meli. Iya, kata Ustadz kan orang tua itu seneng kalau kita sering rajin silaturahmi sesama anak-anaknya rajin silaturahmi. Nah, terus nggak ribut sesama anak gitu. Jadi akur, anak-anaknya harus akur. Terus ya itu ya benar ya. Jadi ngejaga silaturahmi lah. Yang selama ini orang tua lakuin silaturahminya misalnya ke siapa ya kita nerusin gitu loh Mbak Wi. Ya betul. Jadi kita jadi penerus apa yang selama ini amal jariah, amal pahala orang tua kita yang udah nggak ada tuh ngelakuin ya kita lanjutin gitu. Ya udah kalau itu udah dibahas mah dan ditanya-tanyain pada saat di kajian yang pertama yang kedua ya udah di skip aja, sakaratul aja, lanjut. Ya tapi kita masih open buat next. Ya kalau memang enggak ya kan kita open. Makanya pas gue baca, astaga kok ngeri ya. Tapi antara penting-penting enggak gitu kan. Tapi takut gitu. Kalau ada usulan yang lain silakan kata Bapak. Masih sebulan lagi. Karena yang usulan dari Nisa sama Mbak Dawi ini tuh 2 itu juga belum terlaksana ya. Tentang bedanya ikhlas dan sabar sama rukun Islam gitu. Mungkin mau lebih dalam lagi rukun Islam itu kita ngamalinnya tuh kayak gimana sih kan nggak sesimpel kita punya duit bergaji sehat badan sehat punya waktu gitu kan terus ngucapin syahadat gitu ya mungkin itu mungkin bisa digali lebih dalam lagi kita nggak tahu juga gitu makanya badan ini minta surin tentang rukun Islam itu gitu dari 5 pasti bisa digali akhirnya kayak gitu. Tapi kita membuka ya usulan-usulan. Gitu deh. Oke. Cukup? Cukup, Mbak Uci. Pada mau istirahat kali ya. Semester 20-an lah setelah tanggal 20 lah kita nanti. Ya, dapat Agustus kapan kalau ada usulan. Ntar dulu aku mau nanya nih, itu ngomong-ngomong si Ustadznya dibayar apa kagak Mbak Uci? Pakai uang kas apa enggak atau bagaimana gitu? Yang penting tawa Udah selesai tanya. Ustadz gini gimana Ustadz infaknya yang penting istiqomah udah gitu kan. Enggak maksudnya gini loh, kan beliau itu kan bukan cuman sharing ilmu aja, tapi ada waktu yang dikeluarkan sama beliau gitu kan, ada tenaga yang dikeluarkan terlepas itu memang ada pahalanya sendiri, tapi kita juga kan ya gitu kalau menurut aku sih. Kalau misalnya ada mangga aku siap. Oke, sip. Nanti kita infokan lagi. Untuk saat ini masih bisa lah gitu. Ya paling gini aja sih. Aku izin aja. Dia kan punya namanya kelas sekolah Hafidz Quran ya. Ada. Nah, itu kemarin pas Idul Adha admin dari kelashijrah.com itu sempat nge-WA murid-muridnya si Pak Ustadz kalau seandainya kita mau sedekah kurban untuk kita patungan gitu loh, tapi nggak ditarifin satu orang berapa gitu kan. Itu buat mereka beli kurban untuk atas nama si ustadz-ustadz yang ada di kelashijrah.com. Ya kalau memang nggak keberatan nanti seandainya ada titipan mereka misalnya WA ke aku terusin. Kalau ada saudara-saudara yang mau contohnya kayak sedekah Jumat itu mereka rutin tuh ngingetin murid-muridnya ininya lah majelis taklimnya lah ibaratnya ya anggota majelisnya gitu kan untuk kali mau sedekah Jumat ikutan gitu nanti monggo gitu kayak gitu ya paling sebatas itu. Jadi kalau kayak gitu mah langsung ke Mbak Uci ya, nggak ada hubungannya dengan uang kasih kace ya? Ya enggak maksudnya kalau mau tahu aja loh kalau uang iya kalau gue dengan darah dunia kita masih gede ketawa ya jadi paling seandainya ada kegiatan sosial dari kas nggak ada hubungannya. Izin seandainya emang nggak keberatan ya gue forward jadi nanti untuk urusan
mau infak berapa, sedekah berapa itu nanti langsung ke rekening yang bersangkutan, jadi sekolahnya itu atau apa gitu. Untuk Pak Kalau Ustadz yang bersangkutan kan agak enak Mbak Uci, kayak mau ngasih berapa miliar aja udah dikumpulin gitu Mbak Uci. nggak apa-apa, biasanya tuh gitu kayak sedekah Jumat nih, dikasih aja berapa kan nggak ditentuin gitu. Nggak apa-apa. Kirain mah dikumpulin sama Mbak Uci, jadi di apa dikolektifin gitu. Mendingan langsung aja, karena kan itu langsung ke ininya dia, ke apa sekolahnya dia gitu. Jam 10, Pak. Mas Lopo tadi mau ngasih apa? Mau ngasih masukan apa? Mau ngasih tanggapan apa Mas Lopo? Enggak ada. Enggak ada tuh. Udah. Ya udah sekarang itu paling apa ya? Infak ya, infak untuk ustadznya paling izin nanti kalau tiba-tiba Bapak WA nih, ada ingetan dari sedekah Jumat nih dari ini ya udah gitu loh. Gitu aja ya. Siap, Ngejar insya Allah. akhirat kayaknya ustadznya ngejar akhirat. Insya Allah. Ada lagi? Kayak cukup dulu. Oke, biar pada istirahat nih, udah jam 10 kurang. Besok libur. Iya, besok. Nggak usah libur terus. Ya udah nanti paling seperti biasa bulan depan nanti undangannya insya Allah akan 2 kali, seminggu sebelum, terus pada hari H-nya sekalian sama link Google Meet-nya. Ya. Oke, baik. Mbak Uci, terima kasih ya. Pak D, Mas Lopo, Deherat, semuanya ya. Bos Yo, Ibu, semuanya. Hatur nuhun ya. Sehat-sehat ya. Oh ya, rekamannya jangan lupa ya, Mbak Uci. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Rekamannya di-share kan? Ya, nanti rekamannya di-share. Oke, siap. Makasih, Bos.